Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Irestia Channel dan sekarang aku akan bikin video lanjutan dari tema coronavirus ini, yaitu adalah sektor-sektor bisnis yang ternyata malah panen raya di saat wabah ini melanda. Jadi mungkin prolog dulu kali ya, kenapa aku kepikiran bikin video ini, karena ternyata aku baru menyadari tidak semua sektor usaha ini mengalami kemunduran atau kemerosotan omset ketika wabah virus corona ini menjangkiti kita. Jadi selain bisnis skincare yang aku geluti ini, aku punya beberapa unit bisnis lain. Salah satunya adalah bisnis packaging kosmetik. Jadi di unit bisnis itu tuh aku menyediakan botol-botol kosmetik seperti pot untuk krim, kemudian botol untuk toner, facial wash yang sebenarnya dibeli oleh klien-klien yang para pelaku skincare juga, yang Aka itu adalah pesaing aku di bisnis skincare aku. Kemudian ketika wabah corona ini mulai semakin banyak, aku baru sadar bahwa penjualan produk di bisnis packaging aku itu langsung membludak, terutama di botol-botol, karena ternyata permintaan orang-orang terhadap hand sanitizer misalnya itu kan semakin meningkat, sehingga kita benar-benar kayak kehabisan barang. Kita benar-benar dikejar banget sama orang-orang, sampai orang-orang itu kayak yang nggak percaya ketika kita bilang stok kita kosong, padahal itu emang udah bener-bener kosong. Bahkan kayak mereka itu mau membeli di harga berapa aja, karena ternyata harga di luaran sana itu udah jadi gila-gilaan. Sementara aku sebagai ownernya itu tidak sampai hati untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti itu, kesempatan dalam kesusahan orang seperti itu. Jadi kita hanya menjual botolnya itu di harga normal. Maksudnya di harga normal adalah ada kenaikan sedikit sekitar 10-15% dari harga normal karena alasan kelangkaan dan kenaikan harga dolar. Dan itu tuh masih yang lebih apa ya, dan itu tuh harga yang benar-benar masih normal banget ketika kita masih menjual di harga 3.000 sekian, tidak sampai di kepala 4. Ternyata di luar sana udah menjual sampai harga di atas 10.000, dan itu yang membuat orang-orang berbondong-bondong untuk membeli produknya. Dan di situ ada sedikit dilema ketika aku menjadi tidak bisa membuat sistem WFH bagi karyawan di packaging, karena memang kondisinya mereka semua membutuhkan produk dan aku tidak bisa membuat mereka libur, karena kalau misalnya mereka libur, ini adalah produk yang sekarang lagi dicari orang dan kita harus ikut serta untuk membantu mendistribusikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Jadi sektor pertama yang tidak akan turun di saat wabah corona ini adalah food and beverage. Ketika teman-teman menjual kelontongan, teman-teman menjual makanan, sembako, terkecuali mungkin teman-teman yang usahanya di bidang kafe, itu berbeda karena itu sesuatu yang harus melakukan perkumpulan ya. Tapi yang aku maksud di sini adalah misalnya teman-teman yang jualnya retail seperti toko kelontong, kemudian juga di pasar-pasar. Buat orang-orang yang memiliki kelebihan dana, mereka berpikir untuk menimbun barang-barang tersebut di rumah karena mereka takut kedepannya barang-barang tersebut menjadi semakin mahal dan langka. Jadi untuk teman-teman yang pelaku bisnisnya di bidang komoditi bahan sembako, mungkin teman-teman bisa menerapkan sistem maksimal pembelian biar semuanya kebagian. Kemudian bisnis yang sekarang lagi moncer adalah yang bergerak di bidang healthcare. Salah satunya seperti yang aku jalani, ada di bagian packaging kosmetik atau bagian packaging farmasi mungkin saat ini. Jadi yang masuk di healthcare ini adalah obat-obatan, apotek, bagian farmasi. Intinya adalah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa sakit flu, batuk, demam. Itu
sangat dicari orang. Kemudian juga orang-orang yang bergerak di bidang multivitamin, entah itu multivitamin dalam bentuk kapsul, obat-obatan, atau minuman herbal. Kemudian juga yang pastinya adalah alat kesehatan, alat pelindung diri seperti apa? Seperti masker, hand sanitizer. Jadi ketika kita bisa membuat atau mendistribusikan alat kesehatan itu seperti masker kain, itu kan kita bisa bikin sendiri. Kemudian juga hand sanitizer-nya juga kita bisa bikin sendiri. Itu bisa menambah peluang bisnis bagi teman-teman. Tetapi disclaimer di sini adalah jangan hanya melihat dari keuntungan semata. Saya sarankan buat teman-teman yang sekarang ini lagi berkontribusi menjual barang-barang APD, tolong dijaga stabilitas harganya, jangan jual mahal, kasihan teman-teman di luar sana, karena di tengah wabah seperti ini kita sangat tidak etis untuk menjual produk tersebut, mengambil keuntungan yang sangat mahal. Dan sektor ketiga yang sekarang lagi moncer di saat wabah corona ini adalah media. Baik itu kanal berita melalui TV, melalui website, melalui Instagram, melalui YouTube, itu amat sangat dicari orang karena orang akan membutuhkan update-update berita terkini tentang wabah ini. Kemudian juga tidak hanya melulu tentang berita yang bersifat faktual, tetapi juga orang-orang yang bergerak di media entertain ini akan ikut mendapatkan kecipratan. YouTuber, kemudian Netflix, orang-orang yang sekarang lagi melakukan social distancing ini membutuhkan hiburan karena mereka bosan di rumah aja. Ujung-ujungnya mereka akan menghabiskan waktunya dengan makan, tidur, beribadah, kemudian juga menonton. Jadi buat kalian yang sekarang lagi mencari ide apa ya sekarang dalam kondisi corona ini, omset aku lagi menurun, apa ya yang harus aku lakukan, aku harus jualan apa ya, mungkin ini bisa menjadi tips insight buat kalian bisa menjual produk-produk yang sekarang lagi dibutuhkan masyarakat di 3 hal ini, mana yang kalian suka, mana yang kalian bisa masuki, yaitu di bidang food, di bidang healthcare, atau di bidang media. Dan akhir kata aku ingin memberi pesan buat kalian semuanya, para pebisnis online di seluruh Indonesia, jadilah pebisnis online yang punya hati nurani di saat wabah ini terjadi. Jika kalian belum bisa memberikan CSR atau memberikan produk-produk yang masyarakat butuhkan secara gratis, jadilah kalian sebagai distributor yang memiliki hati nurani untuk tidak menjual produk-produk tersebut dengan harga yang sangat di luar nalar. Jadi yuk sekarang kita sama-sama mengulurkan tangan, saling membantu teman-teman di lingkungan kita minimalnya dengan mendistribusikan produk-produk yang mereka butuhkan secara normal. Jadilah pebisnis online yang bisa menebarkan banyak manfaat dan kebaikan bagi teman-teman sekitarnya. Oke, sekian dulu video dari saya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.